paslon. Betul tu. Ini hanya sebuah survei dan tidak memihak pada mana-mana calon ya. Hasil survei ni pun udah susah mau tebak cuy. Siapa yang bakal menang. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel HM Studio. Piye kabar Semua teman-teman yang berada di Indonesia, di Malaysia, tak kiralah di mana saja anda berada, aku doakan semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya pada anda yang udah mampir ke channel ini. Terima kasih banyak, dan pada anda yang baru aja gabung, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio. So please sabar. Oke cuy, gimana cuy? Sekarang ni cuy makin hangat ya, makin berdebar-debar. Pemilu Indonesia 2024. Siapakah gerangannya yang bakal menjadi Presiden Republik Indonesia? Dan hari ini 14 Februari, hari berlangsungnya pengundian pemilu di Indonesia. Dan cuy, aku tidak menyokong mana-mana calon, baik 01, 02, 03. Aku tidak mendukung mana-mana kerana aku sendiri pun orang luar ya cuy. I'm okay. I'm fine. Kami hanya bisa mengikuti perkembangan pemilu di Indonesia kerana rakyat Indonesia itu lebih mengerti, lebih faham tentang kondisi politik di Indonesia, siapakah pilihan mereka dan apa yang rakyat Indonesia mahukan. Itu rakyat Indonesia lebih memahami ya. Dan aku hanya mereaksi ya video-video yang ada, dan siapapun yang bakal menjadi Presiden Indonesia, moga terus memacu Indonesia dengan lebih baik. Mantap. Betul. Dan cuy, video yang akan kita react hari ini tentang mengejutkan Prabowo dan Ganjar tipis. Survei terakhir ngeri terungkap Presiden selanjutnya. Ini merupakan sebuah survei yang dilakukan. Dan guys, video ini dari channel Angka dan Data. Jangan lupa untuk anda berikan subscribe, tanda sokongan dan dukungan anda. Dan saya ulang kembali, ini hanyalah sebuah survei. Dan survei ini boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Dan ini bukanlah keputusan rasmi pemilu ya. Ini hanya sebuah survei sahaja. Dan cuy, tanpa berlama-lama, yuk cuy, kita nonton cuy. Mengejutkan Prabowo dan Ganjar tipis katanya. Survei terakhir ya. Ngeri cuy. Gimana ya keputusannya pemilu ya? Saat ini belum ada keputusan rasmi lagi cuy. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Tak terasa, pesta demokrasi tinggal 1 hari lagi. Seluruh rakyat Indonesia sudah memasuki masa tenang dan sudah mulai memutuskan siapa yang akan mereka pilih. Ya. Di sisi lain, sahabat Angka dan Data, sejumlah lembaga penelitian juga telah merilis hasil survei terbaru mereka terkait ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia 2024. Wah, bagaimana ya hasilnya? Sahabat Angka. Gimana guys hasilnya? Semua orang sedang antusias cuy. Menunggu siapakah bakal Presiden Indonesia. Dan ini survei saja cuy. Data, inilah hasil survei dari 7 lembaga penelitian atau 7 sumber lembaga terbaru penelitian. dan valid. Disclaimer, survei ini murni berdasarkan lembaga penelitian langsung. Dan khusus survei dari Angka dan Data Channel, itu juga murni merupakan polling dari subscriber langsung. Dan Angka dan Data Channel sendiri tidak memihak salah satu paslon. Betul tu. Ini hanya sebuah survei dan tidak memihak pada mana-mana calon ya. Hanya sebuah survei yang dilakukan. Jangan nanti ada yang salah faham ya cuy. Aku pun takut cuy. Okey cuy, kita sambung cuy. Tentu tak semua survei yang akan ditampilkan sesuai dengan fakta asli nantinya setelah Pilpres. Siapapun yang terpilih nantinya, kita doakan semoga dapat memimpin bangsa Indonesia menjadi lebih maju, adil, dan sejahtera. Benar. 1. Survei median.
Lembaga survei Median merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Sampel responden dipilih secara acak dengan teknik multistage random sampling serta tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming meraih suara sebesar 43,1%, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 26,8%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 20,1%. 2. Survei Ipsos. Ipsos merupakan lembaga riset internasional yang telah berpengalaman di dunia. Lembaga yang berkantor pusat di negara Prancis ini juga tertarik untuk melakukan survei terkait Pilpres Indonesia 2000. Sampai ke Prancis cuy. Tertarik untuk lakukan survei di Indonesia. Ternyata cuy, sekarang ni ya, semua mata sedang tertumpu di Indonesia cuy. Memang hangat sekarang cuy. Aku pun dah terasa cuy. Bahangnya cuy. Hey, I'm okay. I'm fine. Kincana. Antusias cuy, antusias. 2024. Hasilnya, menurut Ipsos, pasangan nomor urut 3 meraih suara 18,35%. Tertinggi selanjutnya yaitu pasangan nomor urut 1 meraih suara sebesar 22,8%. Dan pasangan nomor urut 2 meraih suara tertinggi di antara lainnya yaitu sebesar 48,05%. 3. Survei LSI. LSI atau Lembaga Survei Indonesia kembali merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Capres dan Cawapres menjelang Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran unggul 51,9%. Lalu disusul oleh Anies Baswedan dan Muhaimin 23,3%, kemudian Ganjar dan Mahfud 20,3%. 4. Survei IPI. IPI atau Lembaga Indonesia Political Expert juga melakukan survei terbaru terkait elektabilitas Capres dan Cawapres 2024. Hasilnya menurut IPI, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berhasil meraih suara tertinggi yaitu 35,4%. Disusul oleh Prabowo dan Gibran yang hanya selisih tipis yaitu sebesar 32,4%. Dan yang terakhir Anies dan Muhaimin yang hanya meraih 27,7%. Setiap medium survey yang dia lakukan tu cuy, dia punya jumlah persen tu berubah-ubah ya cuy. Wow, kalau kita lihat ni sengit cuy. Mantap. 5. Survei indikator politik. Indikator politik juga merupakan salah satu lembaga survei di Indonesia. Menurut indikator politik, dari hasil survei terbaru yang melibatkan 5.500 orang responden, pasangan Anies dan Muhaimin lah yang berhasil unggul sebesar 24,1%, disusul oleh Ganjar dan Mahfud 19,6%, serta yang terakhir Prabowo dan Gibran sebesar 5,18%. 4,5% sisanya tidak diketahui. 6. Survei Poltreking. Poltreking juga merilis hasil survei terbaru. Menurut Poltreking, hasilnya pasangan Prabowo dan Gibran lah yang unggul sebesar 51,7%. Disusul oleh Anies dan Muhaimin 27,6% dan yang terakhir Ganjar dan Mahfud 20,7%. Pak Prabowo tinggi ya. Dia punya persen dia. 7. Survei Angka dan Data Channel. Angka dan data punya survei. Setelah mengupas hasil survei berbagai lembaga penelitian, kali ini sahabat Angka dan Data, kita akan membahas hasil survei dari Angka dan Data Channel langsung. Polling dilakukan di komunitas YouTube dan inilah hasil 3 survei terakhir yang dilakukan. Pada survei pertama tanggal 13 November 2023, sebanyak 32.000 subscriber atau orang responden berpartisipasi. Hasilnya, pasangan Ganjar dan Mahfud berhasil unggul sebesar 40. Kejap cuy. Survei kelima dibuka. Sahabat Angka dan Data. Pilih calon presiden dan wakil presiden. Anies Muhaimin 26%. Prabowo dan Gibran 34%. Ganjar dan Mahfud 40%. Wow. Pak Ganjar lagi tinggi ya. Ini survei yang dibuat ya cuy. 10% suara, disusul oleh 34% Prabowo dan Gibran, serta 26% Anies dan Muhaimin.
Pada survei kedua yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2023 lalu, jumlah responden meningkat yaitu sebanyak 51.000 subscriber atau orang. Dari 51.000 subscriber ini, 44% memilih Prabowo dan Gibran, 30% Anies dan Muhaimin, serta 25% Ganjar dan Mahfud. Pada survei kedua ini, pasangan Prabowo dan Gibran telah mengungguli di mana sebelumnya adalah pasangan Ganjar dan Mahfud. Hasil survei ni pun udah susah mau tebak cuy. Siapa yang bakal menang? Susah cuy nak tebak. Survei terakhir tanggal 13 Februari 2024 digelar. Hasilnya setelah 1 jam, terdapat 5.500 orang yang telah berpartisipasi. Sebanyak 49% memilih Prabowo dan Gibran, 27% memilih Anies dan Muhaimin, dan 24% sisanya Ganjar dan Mahfud. Sahabat Angkran Data, itulah dia hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres 2024 dari 7 lembaga penelitian atau sumber terpercaya. Hasilnya berbeda-beda ya. Hasilnya Siapapun yang terpilih benar. dan siapapun pilihan sahabat Angkran Data, yang utama kita doakan semoga pesta demokrasi Indonesia ini berjalan dengan aman dan lancar, serta pemimpin yang terpilih bisa memimpin bangsa ini menjadi semakin maju, adil, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Halo, hai. Okey cuy, demikian ya survei daripada Angka dan Data. Dan hari ini 14 Februari cuy, di mana hari pengundian pemilu di Indonesia yang bakal menentukan siapakah yang akan menjadi pilihan rakyat Indonesia untuk menyandang posisi Presiden Republik Indonesia. Semakin hangat cuy, dan rata-rata orang antusias. Susah mau tebak cuy siapakah bakal presiden. Dan kita lihat tadi hasil survei daripada luar dan dalam Indonesia, jumlah persennya sentiasa berubah-ubah. Ada beberapa medium ya yang mereka lakukan survei. Semuanya disebutkan tadi ada 7 medium. Ada Ipsos, APE, LSI dan juga Angka dan Data sendiri melakukan survei. Dan sekali lagi aku tegaskan, ini hanyalah sebuah survei. Boleh jadi survei ini bisa jadi kenyataan, bisa jadi enggak benar ya cuy. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ini hanya sebuah survei yang dilakukan. Orang kata bukanlah keputusan rasmi ya tentang pemilu Indonesia. Dan aku tegaskan sekali lagi cuy, aku tidak mendukung mana-mana calon ya. Aku hanya mereaksi survei yang dilakukan oleh channel Angka dan Data. Cuma harapan aku, proses pemilu di Indonesia itu berlangsung dengan aman, dengan tenang dan lancar semuanya, mengikut lunas-lunas demokrasi. Siapapun yang terpilih cuy, aku berharap dapat menjalankan tugas dengan baik, kerana posisi presiden itu sangat besar ya cuy. Bukan satu posisi yang untuk dibangga-banggakan, tetapi satu amanah, satu tanggungjawab yang cukup besar untuk menjaga negara, menjaga kebajikan rakyat. Dan tanggungjawab yang digalas tu sangat besar cuy. Akan dipertanggungjawabkan, akan disoal nanti cuy. Betul. Siapapun pilihan rakyat Indonesia, moga presidennya dapat menjalankan tugas dengan baik, memacu Indonesia ke arah negara yang lebih baik. Kalau bak kata orang Indonesia ya, selalu aku dengar, menjadikan Indonesia itu sebuah negara macan Asia. Kembali menjadi negara macan Asia. Mantap. Apa pun kita doakan, semoga prosesnya berjalan dengan lancar. Walaupun hari ini kita nampak agak tegang daripada pidato-pidato yang aku lihat ya, video-video pidato debat yang dilakukan dengan hujah-hujah yang begitu tuntas, memang hebat, sengit lah kan. Tetapi selepas saja pemilu ni, semuanya akan kembali seperti biasa. Dan seperti yang aku katakan, aku ini tidak menyokong mana-mana calon, kerana aku ni orang luar ya cuy. Kami hanya bisa mengikuti perkembangan politik di Indonesia. Yang lebih memahami situasi, kondisi politik di Indonesia hanya rakyat Indonesia sendiri. Siapapun pilihan mereka, itulah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia nanti. Moga aja semuanya aman. Aku doakan Indonesia maju jaya. Baik cuy, aku rasa itu saja daripada aku kali ini. Jika ada salah dan silap, aku mohon maaf. Dan jika anda punya pandangan dan juga informasi-informasi terbaru tentang proses pemilu di Indonesia, nanti anda boleh berbagi dengan kami di ruangan komen di bawah. Jika anda suka, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Moga bertemu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.